Oke, selamat datang buat kalian para user-user gabut. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Darwan Everybody di channel AJB Film. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang pilot yang sedang terburu-buru untuk melakukan penerbangan. Dia bernama Kapten Toren. Sebelum melakukan penerbangan, ia menghubungi anaknya bernama Daniela. Kapten Toren mengabarkan kalau nanti dia akan terlambat merayakan hari Natal bersama anaknya. Setelah sampai di pesawat, penerbangan Kapten Toren kali ini ditemani kopilot bernama Samuel Dele. Ia memberitahu Kapten Toren kalau mereka akan melalui penerbangan dengan cuaca yang sangat buruk. Ketika mereka sedang berdiskusi tentang penerbangannya saat ini, pemimpin pramugari bernama Bonnie datang menghampiri Kapten Toren. Ia memberitahu kalau ada seseorang ingin bertemu dengannya. Pihak kepolisian negara tersebut meminta Kapten Toren membawa seorang buronan. Buronan itu bernama Gasper. Ia ditangkap di Pulau Bali, Indonesia dengan kasus pembunuhan sekitar 15 tahun yang lalu. Demi keselamatan penumpangnya, Kapten Toren meminta pihak kepolisian untuk menyuruh Gasper menjauh dari penumpang lainnya. Setelah semua penumpang sudah masuk dan duduk di tempatnya masing-masing, pesawat Trailblazer penerbangan 199 yang dipimpin pilot Kapten Toren dan kopilot Samuel Dele pun siap lepas landas. Ketika dalam penerbangannya, akibat awan terlalu tebal membuat pesawat mereka bergetar. Kapten Toren berusaha menaikkan ketinggian agar pesawat tetap dalam posisi stabil. Karena buruknya cuaca membuat pesawat mereka tersambar petir dan mengakibatkan semua kelistrikan di pesawat tersebut mati total. Kapten Toren dan kopilot Dele menyeting ulang sistem pesawat dan berusaha menghubungi pusat, namun tidak ada jawaban sama sekali. Unresponsive. There's no power. TSN, this is Trailblazer 119. Do you copy? Lightning strike. Avionics down. We are dark. Is anyone on this channel? Please respond. Trailblazer 119 flying. Bonnie yang mengetahui kalau sistem mesin mati total memberitahu Kapten Toren dan memperingati penumpang lain agar tetap tenang karena mereka akan melalui cuaca yang sangat buruk. Ladies and gentlemen, we've had an electrical malfunction. We're going to be forced to fly through some severe weather. We've had an electrical malfunction, so I need everyone's seatbelts to be fully fastened. And I need everyone to have their seatbelts securely fastened. Bukan hanya awan tebal, mereka juga menghadapi hujan es yang membuat Kapten Toren dan Dele tidak bisa melihat apa-apa. Time. 8 minutes. We're gonna lose the moon. Keep your eyes on the gyro. Call it out. Get ready to take the controls if anything happens. Polisi yang menjaga buronan mencoba menghubungi keluarganya, akan tetapi ponselnya terlepas. Dia berusaha meraihnya. Salah satu pramugari berusaha membantu mengambil ponselnya tersebut. Namun, akibat goyangnya pesawat yang tak terkendali membuat mereka terbentur ke atap pesawat dan harus tewas seketika. Kapten Toren dan kopilot Dele sudah berusaha sebisa mereka. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi supaya bisa selamat dari penerbangannya kali ini. Mereka hanya bisa menatapi foto keluarganya sambil berdoa untuk keselamatan akan kejadian yang sedang mereka hadapi sekarang. On my command, we're gonna turn into the wind. Let it get steady and locked. Too low. Terrain. Shut up. Flaps full. Flaps full. Fuel jettison. Hey, I'm over the brakes, Deli. On it.
Kapten Toren dan kopilot Dele terkejut bahagia setelah berhasil selamat dari pendaratan darurat. Karena tidak memiliki akses internet, para penumpang menanyakan keberadaan mereka. Kapten Toren menjelaskan kalau mereka berada di hutan terpencil daerah Davao, Filipina Selatan. Scene beralih ke pusat bandara. Terlihat pimpinan pesawat Trailblazer mendatangkan ahli strategi darurat untuk menganalisa pendaratan pesawat Trailblazer 199 mereka yang hilang kontak. Dia menjelaskan kalau di Pulau Davao tersebut dipimpin oleh pemberontak dengan kelompoknya yang sangat banyak. Bahkan militer pun tidak bisa menguasai wilayah tersebut. Mereka bekerja dengan menculik orang asing yang sedang liburan di wilayah tersebut, kemudian meminta tebusan dengan nominal yang sangat besar. Jika tidak memberikan tebusan tersebut, maka mereka terpaksa akan membunuh tawanan. Jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah menyewa pasukan khusus untuk mengamankan penumpang sebelum para pemberontak itu datang menahan mereka. Kembali ke Kapten Toren, ia sedang memberi arahan ke para penumpang untuk menghemat makanan dan minuman sampai waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, ia akan mencari bantuan di sekitar bersama Gasper, berharap ada jaringan telepon atau orang yang bisa menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Dalam perjalanannya, Kapten Toren menanyakan identitas Gasper sebenarnya. Dia memberitahu kalau dirinya adalah mantan pasukan khusus Prancis waktu umurnya 18 tahun. Ia dikeluarkan dari militer tanpa alasan. Kemudian dia memilih bergabung ke legiun kriminal besar yang ada di wilayahnya karena menurutnya uang yang ditawarkan bosnya itu sangatlah besar. Gasper meminta pistol dan pisau miliknya yang jadi barang bukti. Namun Kapten Toren tidak bisa memberikan itu. Seketika Gasper menghilang tanpa jejak dari pandangannya. Tanpa pilihan lain, Kapten Toren terus melanjutkan perjalanannya sendiri. Dalam perjalanannya, Kapten Toren menemukan rumah kosong. Dia perlahan masuk sambil mencari sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Dia berhasil menemukan telepon seluler dan bergegas menghubungi pusat untuk mengabarkan keberadaan dirinya. Namun pihak pusat tidak mempercayainya karena sudah terlalu banyak orang yang mengabarkan ke pusat mengaku-ngaku sebagai dirinya yang selamat dari jatuhnya pesawat Trailblazer penerbangan 199. Untuk memastikan kalau itu dirinya, pusat meminta menyebutkan nomor ID card Kapten Toren. Akan tetapi, Kapten Toren tidak membawanya dan lupa dengan nomor serinya. Kapten Toren mencoba menelpon anaknya Daniela dan menyuruh Daniela menuliskan alamat keberadaan ayahnya. Lalu menyuruhnya memberikan alamat tersebut ke pusat dengan tujuan supaya pihak pusat bisa mempercayai kalau itu benar-benar dirinya dan segera memberi pertolongan. Pembicaraan Kapten Toren dan anak buahnya berhasil diketahui anak buah pemberontak yang tiba-tiba mendatanginya dan menghajarnya dari belakang. Ketika Kapten Toren sudah mengalahkan anak buah pemberontak, terdengar suara tembakan yang membuatnya panik. Ternyata dia adalah Gasper. Kedatangan Gasper membuatnya panik kalau Gasper akan membunuhnya. Namun Gasper bersikap baik karena Kapten Toren telah melepaskan ikatan borgol dari tangannya dan memberikan satu senjatanya. Scene beralih ke para pemberontak yang menguasai daerah tersebut. Dia bernama Datuk. Sedikit informasi, dalam kamus bahasa Tatang Sutarya, Datuk itu artinya penguasa. Datuk mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau dia menemukan keberadaan sekelompok orang asing yang mendarat di daerahnya. Tanpa panjang lebar memberi pengarahan, Datuk menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan para anggota lain untuk segera menuju ke tempat keberadaan pesawat tersebut. Para penumpang yang merasa gembira karena kedatangan sekelompok orang, mereka melambaikan tangannya dan menyapa mereka. Namun, kelompok tersebut adalah para pemberontak.
Scene beralih ke Kapten Toren dan Gesper yang sedang dalam perjalanan. Gesper mendengar suara tembakan dari jarak jauh. Mereka segera keluar dari mobil dan bergegas menuju di mana suara tembakan tersebut. Setelah menemukan titik suara tembakan tersebut, ternyata itu berada di pesawat tempatnya mendarat. Salah satu penumpang yang ketakutan karena pemberontak menodongkan pistol di kepala Dele berusaha kabur. Akan tetapi, dia harus menerima tembakan yang membuatnya tidak bisa bernapas. Datuk yang sangat marah karena tidak menemukan pemimpin pilot yang membawa mereka, memenggal salah satu penumpang sampai kepalanya harus terpisah. Kemudian menyuruh penumpang lain masuk ke dalam mobil dan menyuruh 2 orang anak buahnya untuk mengambil barang berharga yang dibawa para penumpang. Ketika para pemberontak sudah pergi, Kapten Toren dan Gesper segera datang menghajar dan menginterogasi anak buah pemberontak tersebut, lalu menanyakan tempat para penumpangnya disandra. Kembali ke markas pusat, mereka menerima surat dari Daniela dan rekaman terakhir di mana posisi ayahnya berada. Karena kelistrikan pesawat sudah berhasil menyala, Kapten Toren mengaktifkan GPS darurat dan meninggalkan tulisan di bajunya dengan tujuan bisa menemukan keberadaan di mana pemberontak menyembunyikan para penumpang. Pasukan khusus yang sudah sampai di pesawat segera mengabarkan ke pusat tentang informasi keadaan para penumpang yang tidak ada di tempat tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam pesawat dan melihat petunjuk dari tulisan yang ditinggalkan Kapten Toren di bajunya. Scene beralih ke Kapten Toren. Ia berhasil menemukan markas pemberontak dan perlahan-lahan masuk sambil menghabisi satu persatu para penjaga. Setelah sudah menemukan gudang tempat penumpangnya disandra, dia segera membobol pintu gudang dan membawa semua penumpang masuk ke dalam mobil. Gesper yang mantan pasukan khusus dan juga ahli strategi, dia memberitahu Kapten Toren kalau mereka tidak mungkin bisa keluar dari tempat tersebut karena pasukan mereka terlalu banyak dan persenjataan yang tidak memadai untuk melawan mereka. Alhasil Kapten Toren sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan para penumpangnya, ia mengambil keputusan untuk bernegosiasi dengan para perompak supaya melepaskan para penumpang dan dirinya saja yang menjadi tawanan. Ketika sedang bernegosiasi, Kapten Toren malah dihajar habis-habisan oleh para pemberontak. Mereka tidak peduli dengan keselamatan para penumpang karena mereka sudah berada di wilayahnya dan meminta uang tebusan apabila mereka ingin selamat. Anak buah pemberontak yang sudah habis kesabaran karena keinginannya tidak bisa dipenuhi mencoba menghabisi Kapten Toren. Akan tetapi No, wait, get the others. Hey, we got him. Let's move. No, I'm okay. Captain Ford, are you hurt? Move! Moving! Move! Datuk yang melihat para anak buahnya harus tewas tertembak, menyuruh mengerahkan semua pasukan yang tersisa untuk mengejar mobil Kapten Toren yang berhasil kabur. Ketika sudah sampai di pesawat, terjadilah baku tembak dan aksi epik pemberontak dengan para pasukan khusus yang membuat kalian berhenti bernapas beberapa jam.
Setelah sudah meninggalkan daratan Filipina, jam terbang dan keahlian Kapten Torren dan kopilot Samuel Dele diuji di sini. Mereka harus mendaratkan pesawat berkecepatan penuh dengan landasan tanah dan jarak pengereman yang sangat pendek, yang tidak memungkinkan pendaratan kali ini mereka semua bisa selamat. We're gonna hit. We're gonna hit. Safe left engine. Come on. Full reverse on one. Ketika pesawat sudah berhasil mendarat dengan selamat, semua penumpang bersorak memberi apresiasi kepada pahlawan yang sudah berjuang menyelamatkan nyawa mereka dari kejamnya para perompak. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menyaksikan film ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan tayangan yang saya sajikan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film terbaru selanjutnya. Saya Darwan Everybody, pamit undur diri.